Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Rojatul Jannah dengan NPM 2364038. Di sini saya akan mempresentasikan rencana anggaran biaya dan juga time schedule pada proyek pembangunan rumah tinggal 2 lantai, melanjutkan tugas proyek rencana anggaran biaya dari UTS semester ini. Untuk UTS semester kemarin itu membuat backup volume pekerjaan, yaitu menghitung volume pekerjaan, dan untuk rencana anggaran biaya dan juga time schedule ini untuk ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Untuk menghitung rencana anggaran biaya, kita memerlukan harga satuan bahan atau material yang kita list, yang kita gunakan untuk pembangunan rumah tinggal 2 lantai ini. Untuk harga satuan bahan atau material itu bisa kita dapat dari Mas Petro, yaitu acuan dari Kota Semarang. Kita list bahan atau apa saja yang kita perlukan. Selanjutnya contoh saja nih untuk harga satuan bahan atau material itu ada bata merah. Untuk bata merah ini per buahnya Rp1.024,66, atau backcasting multiplex per meter perseginya yaitu Rp373.432,54. Selanjutnya yaitu ada harga satuan upah. Untuk harga satuan upah ini di sini ada kepala tukang batu dengan satuan orang per harinya yaitu dengan harga Rp142.314,23, dan juga kepala tukang cat dengan harga yang sama. Dan untuk kepala tukang kayunya yaitu per harinya Rp148.006,8. Dan untuk harga-harga berikutnya yaitu ada menyesuaikan dengan uraian upahnya. Contoh untuk kepala tukang listrik, mandor, pekerja ini khusus untuk pekerjaan listrik. Jadi untuk harga pekerja untuk khusus pekerjaan listrik itu berbeda dengan pekerja biasa. Untuk pekerja khusus pekerjaan listrik itu per harinya Rp122.959,49, dan untuk pekerja biasa itu per harinya Rp79.695,97. Dan untuk, mohon maaf tadi kepala tukang listriknya belum disebutkan. Kepala tukang listriknya itu per harinya Rp153.699,37, dan mandornya yaitu per harinya Rp148.006,8. Dan untuk tukang batunya yaitu per hari Rp130.929,9. Dan begitu juga untuk tukang besi, tukang cat, dan juga tukang kayu. Dan untuk tukang listrik itu per harinya Rp148.006,8. Selanjutnya yaitu ada rincian alat yang ingin digunakan. Oke, untuk alat ini di sini ada alat rangka atap baja canai dingin dan juga jackhammer. Untuk alat rangka atap baja canai dingin ini satu setnya seharga Rp34155,42. Dan untuk jackhammernya ini per harinya dengan harga Rp354.305,51. Selanjutnya setelah harga satuan material, harga satuan upah, dan juga harga satuan alat itu kita masukkan atau kita
hitung sehingga mendapat analisa harga satuan pekerjaan. Nah, contoh saja untuk analisa harga satuan pekerjaan dalam pembuatan pondasi setempat footplate ukuran 100 kali 100, tebal 30 cm dengan besi 100 kg per meter kubik, yaitu setelah bahan atau materialnya itu di total itu didapat 4.679.526,5 rupiah. Dan begitu juga untuk pekerjaan-pekerjaan atau analisis harga satuan pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ini backup volume pekerjaan yang sudah kita hitung pada UTS bulan lalu. Ya. Selanjutnya masuk ke rencana anggaran biaya. Untuk rencana anggaran biaya ini yaitu kita untuk mendapatkan harga itu total volume dikalikan harga satuan pekerjaannya tadi. Nah, untuk contoh saja dalam pekerjaan persiapan ini meliputi ada pengukuran dan pemasangan bow plank, yang mana total volumenya yaitu 62 meter lari dikalikan dengan harga satuan pengukuran dan pemasangan bow planknya yaitu Rp173.481,86, sehingga didapat harganya yaitu 10.855.875,30 rupiah. Sehingga masing-masing dari pekerjaan itu nantinya ditotal menjadi 20.530.372,28 rupiah. Nah, ini kan meliputi masing-masing pekerjaan itu, contoh ada pekerjaan tanah dan juga pondasi, itu ada pekerjaan kalian tanah footplate, pekerjaan kalian tanah pondasi batu kali menerus, pekerjaan kalian tanah pondasi batu kali, pekerjaan pondasi batu kali, dan juga pekerjaan urukan pasir bawah pondasi. Nah, masing-masing itemnya pekerjaan di dalam pekerjaan tanah dan juga pondasi ini dikalikan dengan harga satuannya. Jadi total volumenya masing-masing dikalikan dengan harga satuan pekerjaannya masing-masing sehingga didapat total harga pekerjaan tersebut. Nah, untuk pekerjaan tanah pondasi itu tadi didapat total harganya yaitu Rp18.015.883,28. Dan untuk pekerjaan struktur pada lantai 1 yaitu didapat total harganya Rp126.821,47, dan pekerjaan struktur pada lantai 2-nya yaitu Rp30.632.618,54, dan untuk pekerjaan pasangan dinding, lantai, plesteran, dan acian pada lantai 1 yaitu Rp86.232.502,73, dan untuk yang di lantai 2-nya yaitu Rp120.803.629,22. Dan selanjutnya yaitu untuk pekerjaan kusen, jendela, dan juga pintu pada lantai 1 yaitu Rp7.420.624,83, dan untuk pada di lantai 2-nya yaitu didapat total harganya yaitu Rp12.430.297,14. Dan untuk pekerjaan plafon pada lantai 1 yaitu dengan harga Rp10.585.000
Rp9.493,34 dan untuk plafon di lantai 2-nya yaitu Rp9.897.659,6. Dan untuk pengecatan pada lantai 1 dan juga lantai 2 yaitu pengerjaannya sama, yaitu ada pengerjaan cat plafon dan juga pengerjaan cat dinding. Nah, untuk di lantai satunya yaitu di total dengan Rp11.165.379,94 dan untuk pengecatan di lantai 2-nya yaitu Rp12.866.939,37 dan selanjutnya untuk pekerjaan plumbing dan sanitizer pada lantai 1 yaitu total harganya Rp13.530.323 dan untuk di lantai 2-nya yaitu Rp7.736.397,52 dan selanjutnya yaitu untuk pekerjaan mechanical dan electrical pada lantai 1 yaitu Rp6.124.808,5 dan untuk di lantai 2-nya yaitu Rp6.523.962,18. Untuk pekerjaan atap total harganya yaitu Rp13.457.952,2 dan untuk pekerjaan lain-lainnya yaitu ada handrailing tangga dan void dan juga untuk balkon ada pemasangan kisi-kisi WPC fasad dan juga pemasangan batu alam susun sirih dan di total untuk pekerjaan lain-lainnya yaitu Rp13.877.877,64 sehingga masing-masing pekerjaan tadi di total mendapatkan jumlah harga yaitu Rp534.905.543,24 Rp534.905.543,28. Selanjutnya direkap untuk anggaran biayanya tadi. Jadi setelah direkapitulasi yaitu tadi kan mendapatkan Rp538.505.543,28. Nah, untuk PPN-nya itu Rp58.839.609,76 sehingga jumlah harganya itu tadi dikalikan dengan PPN dulu. Nah, dikalikan dengan PPN-nya dulu sehingga didapat total harganya itu Rp593.745.153,4 jika dibulatkan menjadi Rp593.745.000. Selanjutnya masuk di time schedule pembangunan rumah tinggal 2 lantai ini. Untuk time schedule-nya ini itu kita dilaksanakan 16 minggu, yaitu 4 bulan. Untuk durasinya itu pengukuran dan pemasangan boplank ada 1 hari, pembersihan lapangan dan peralatannya yaitu ada 1 hari, dan biaya air dan juga listrik itu by owner dilakukan selama 16 minggu sampai jadi dari awal pembangunan hingga akhir atau hingga selesai pembangunannya. Dan untuk pembuatan gudang bahan dan juga alat itu di durasinya atau waktunya 2 hari. Administrasi dan juga dokumentasi proyeknya itu selama 16 minggu. Dan untuk pekerjaan tanah dan juga pondasi yaitu
2 minggu, dan pekerjaan galian tanah pondasi batu kali menerus yaitu 3 minggu, pekerjaan galian tanah pondasi batu kalinya yaitu 3 minggu, dan pekerjaan pondasi batu kali juga sama, dan untuk pekerjaan urukan pasir bawah pondasinya yaitu 2 minggu. Mohon maaf untuk pengukuran dan pemasangan boplank dan pembersihan lapangan dan juga peralatan kemungkinan 1 minggu. Dan masing-masing pekerjaannya itu kita tentukan untuk durasinya berapa hari atau berapa minggu sesuai dengan diperkirakan kita di lapangan. Baik, sehingga didapat untuk progres mingguannya itu pada bulan pada minggu pertama pada minggu pertama yaitu 3,31%, di minggu keduanya itu 1,93%, di minggu ketiganya itu 3,20%, di minggu keempatnya 3,87%, di minggu selanjutnya yaitu 5,42%, dan minggu selanjutnya yaitu 4,73%, di minggu keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di minggu ke-8-nya itu 7,86%, di minggu ke-9-nya 7,31%, di minggu ke-10-nya yaitu 8,906%, di minggu 11 itu 8,76%, dan di minggu ke-11 atau ke-12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, untuk ke minggu ke-12-nya yaitu 7,99%, di minggu 13-nya yaitu 8,63%, di minggu ke-14-nya yaitu 6,94%, di minggu ke-15 itu 7,87%, dan minggu ke-16-nya yaitu 4,86%. Sehingga progres mingguannya itu jika ditotal mendapatkan 100%. Dan untuk progres kumulatifnya itu didapat dari progres per minggu ditambahkan progres minggu berikutnya atau minggu selanjutnya. Jadi contoh untuk progres di minggu pertama itu didapat 3,31%. Nah, sedangkan di minggu keduanya itu 1,92% atau 93% jika dibulatkan, sehingga jika ditotal akan mendapatkan 5,24%, yang mana 5,24% ini progres kumulatifnya. Begitu pula untuk minggu-minggu berikutnya. Dan untuk cek maksimum minggu dalam per minggunya itu paling maksimal atau paling tinggi ini terjadi pada minggu ke-9 yaitu 8,965%, atau jika dibulatkan menjadi 8,91%. Dan ini masih oke karena masih di bawah 10% untuk progres per minggunya ya. Selanjutnya ini ada kurva S-nya yang sudah saya ringkas. Jadi ya, kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, time schedule. Nah, ini untuk kurva S-nya di bawah. Nah, ini buat kurva S yang lebih ringkasnya lagi. Sekian presentasi dari saya.
apabila ada salah kata dan kurang dalam hal penyampaian dan juga mempresentasikannya. Dan untuk kurang lebihnya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.